Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu dalam rangka menyelesaikan materi pembelajaran aplikasi komputer 2. Eh, Mungkin sebelum saya lanjutkan tentang bagaimana membuat sebuah sistem pencatatan peralatan kesehatan, bahwa di dalam jadi tujuan akhir dalam kita membuat ini supaya membantu tupoksi dari profesi elektromedis kaitannya dalam rangka pencatatan peralatan kesehatan. Pencatatan di sini ada beberapa bagian ya. Satu, inventarisasi alat. Jadi untuk mengetahui berapa alat seluruh alat yang dipakai di sebuah instalasi kesehatan. Ya. Kemudian untuk status jumlahnya ini juga sekaligus untuk mengetahui status apakah alatnya itu kondisi layak untuk dipakai ataukah dalam perbaikan atau dalam masa pemeliharaan atau dalam sudah waktunya untuk kalibrasi. Kemudian tidak kalah pentingnya dalam membuat sistem ini nanti tujuan akhirnya untuk membuat rekam jejak dari satu alat yang mungkin nanti bisa membantu bagi seorang teknisi elektromedis dalam rangka mempermudah dalam mendiagnosa kalau terjadi kerusakan kembali itu sudah memiliki rekam jejaknya yang pernah trouble itu di bagian apa, itu nanti bisa dilihat lewat sistem ini. Ya sama kayak rekam medis ya, data pasien. Jadi kalau seorang dokter itu memiliki riwayat rekam jejak dari pasien itu untuk mempermudah kalau ada timbul gejala baru atau masalah yang kalau keluhan dari pasien. Untuk yang kemarin sudah kita sampaikan di ini ya tampil alat ini. Tapi saya lihat di komennya kok tidak ada yang komen ini. Coba saya ulas. Coba sekarang kita copy dulu dari kemarin yang TM ke terakhir 8 ya. 8 itu kemarin membuat tampil uang sama tampil user ya. Oke. Intinya kalau yang dari ini saya copy aja dari yang TM7 ya. Yang kemarin menjadi tugas yaitu tampil alat sudah saya kopikan semuanya kecuali yang perlu itu kan koneksi, kemudian ada tampil sama tampil alat ya. Tampil alat. Kemarin yang browse alat itu menampilkan kode dan ini aja ya, nama. Tapi baru apa tuh kira review sebentar. PM7 ya. PM7. Kemarin ada browse alat untuk yang menampilkan data alat, ada nama ya. Tapi tidak ada ini kategorinya apa, jenisnya apa. Jadi cuma node, nama dari alatnya apa, ini masuk ke jenis ya, sama ada data dari ruang mana dia ditempatkan. Kemudian interaksi yang kemarin kita buat tampil alat ya, tampil alat ini yang dibuka kemarin ada 2 file ya, ada tampil dan tampil alat. Yang dibuka jangan tampilnya, karena tampil itu kan isinya cuma fungsi saja, fungsi yang nanti dipakai di dalam tampil alat. Oke, tampil alat. Oke. Logikanya sama kayak yang di browse alat, jadi menampilkan data keseluruhan, tapi istilahnya kalau dulu kita belajar Excel ya, ada salahnya. Untuk Excel dalam pengolahan data itu kan kita bisa memfilter. Jadi yang kita tampilkan khusus yang sesuai kategori yang kita pilih. Jadi di alat, khususnya di pengkodean kemarin kan ada dibagi pengkodean alat itu kan terdiri dari XX, YY, ZZ. X yang kedua atau XS karakter pertama banyak 2 itu mengambil datanya tabel kategori ya. Kategorinya apa itu ada tabel kategori,
kemudian YY atau apa ini kode jenis ini yang keterangannya ada di tabel jenis. Kemudian nama alat itu mengambil dari kombinasi kode tabel kategori jenis ya, karena di sana ada file namanya nama alat. Oke, dari tampil alat, oke, kita belajar logikanya dulu. Jadi alurnya, tampil pertama, tampilan awal ini menampilkan keseluruhan data alat ya, beserta namanya. Nama itu kemarin tabel apa? Jenis ya. Jadi ini ada 3 tabel yang ditampilkan di sini aslinya. Jadi ada tabel alat, kemudian ada tabel jenis, kemudian ada tabel ruang. Ya, kemarin relasinya sudah dibuat di dalam query. Kemudian tampilan kedua waktu kita pilih kategori alat. Jadi waktu kategori alat dipilih, contoh apa? Alat lab atau mungkin berdana sesi ya. Klik, dia yang ditampilkan khusus yang kode alatnya ada AL-nya karena alat lab itu kemarin di tabel ini ya. Oke, tabel review. Kita buka database-nya. Sambil proses di tabel ini. Jadi AL itu mewakili apa? Ini kemarin sudah dibuat di SQL-nya kemarin. Kita pilih database-nya apa? Elektromatic ya. Yang memprosesnya yang kategori. Jadi waktu kita pilih kategorinya adalah alat lab, itu yang ditampilkan adalah AL. Karakter pertama sebanyak 2 dari kode alat miliknya tabel alat AL. Maka di sini yang tampil ada AL semua. Kalau kita pilih beda anestesi yang muncul adalah BA semua, beda anestesi. Dan cuma 1. Kemudian lab support ada 1 juga. Diagnostik, gigi ada 4 dan sebagainya. Gitu ya. Itu filter sudah. Jadi tampilan pertama itu di keseluruhan. Tampilan kedua tadi begitu dipilih kategori alatnya, ditampilkan berdasarkan kategori saja. Kemudian yang ketiga berdasarkan jenisnya. Jadi kode telah dipilih, kode kategori alat ya, kemudian jenisnya apa. Contoh ini di diagnostik itu ada dental unit, ada elektrosepolograf, ya, ada Spigmo. Kita pilih Spigmo lah. Oh, Spigmo. Nah, ini yang ditampilkan khusus data alat yang Spigmo manometer. Jadi dipahami ya, alur kodenya seperti itu. Kemarin sudah kita pelajari di tampil alat ya. Kita lihat di tampil alat. Jadi tampil alat di sini kemarin sudah kita buat karena koneksinya ada di tabel koneksi ini. Tampilkan link untuk membuka koneksinya required koneksi. Kemudian requires tampil. Jadi yang ada fungsinya tadi. Fungsi di tampil ini tadi fungsi untuk menampilkan 3 tadi. Artinya menampilkan keseluruhan, kemudian ada fungsi untuk menampilkan data kategori, berdasarkan kategori, ada fungsi yang digunakan untuk menampilkan jenis, ya, berdasarkan jenis. Oke, lanjut. Untuk yang ditampil alatnya sendiri, tampil alat ya. Kalau kita lihat di sini, jadi ada di sini ada formulir. Ya, formulir yang isinya berupa list box ya. List box untuk kategori alat dan jenis. Ini kodenya ada di tampil alat yang ini, tampil alat dari form sampai dengan option select. Nah, sampai sini form. Lalu di baris berapa kemarin 8 sampai dengan baris ke 53 itu untuk inputan formulirnya. Di sana ada formulir ya, ada membuat tabel. Tabel kemarin digunakan untuk memperindah aja supaya indentasinya itu ini ya pas ya. Jadi kalau kalian perhatikan kan ini titik 2-nya ini lurus. Kemudian untuk list box-nya ini juga lurus. Itu menggunakan tampilan tabel, tapi tidak dikasih border. Oke, kemudian ini untuk yang kedua untuk judulnya saja, saya kira tidak salah.
Kemudian buat kolom kedua itu kategori titik 2. Ada mungkin coding HTML yang belum pernah kita pakai sebelumnya ya di bahasa di konsep dasar bahasa pemrograman PHP. Ini jadi maksudnya kalau kita lihat perhatikan formnya itu tidak ada tombol triggernya ya. Kan kadang ada, kalau kemarin latihannya kan harus ada proses, ada kirim gitu. Kita tidak pakai tombol itu. Tombolnya itu kita sematkan di ini coding ini di onchain. Jadi waktu ini juga masuk ke ini bahasa pemrograman masih HTML ya. Jadi waktu ada perubahan terhadap kategori atau listbox yang bentuknya kategori, ini langsung datanya langsung auto submit. Jadi untuk trigger itu aslinya kemarin kita belajar menggunakan tombol, ini kita belajar kita sematkan di listbox. Jadi waktu perubahan terhadap listbox ini, jadi waktu ada perubahan terhadap kode alat, ini onchain-nya langsung, nah ini langsung bekerja, langsung otomatis dia ngirimkan. Oke, bisa dipahami? Nanti silakan ditanyakan lebih lanjut kalau kurang jelas. Oke, kemudian di dalam listbox ini supaya berisi secara otomatis data dari tabel kategori ya. Berarti kita harus ingat-ingat kemarin kalau kita ingin membuat koneksi ke database harus buat koneksinya terlebih dahulu ya. Koneksi di sini ya koneksi terhadap localhost-nya, kemudian koneksi ke SQL-nya ya, menggunakan usernya apa, password-nya apa, kemudian memilih database-nya. Itu semua kemarin sudah kita simpan di dalam file koneksi.php. Sekarang untuk bisa mengambil data dari tabel kategori, ya tabel kategori ke listbox di sini bagaimana caranya? Tinggal kita simak dalam SQL, ya SQL. Maka perintahnya di sini ada SQLi. Sesuai kemarin dari teorinya, kita menggunakan SQLi bukan SQL ya. Kita buat variabelnya, ya. Karena ini tipenya codingnya form itu kita gunakan HTML, maka untuk mulai SQLi kita buat PHP. Ya. Bisa juga Anda codingnya beda. Dari sini tidak usah ditutup, ya. Ya boleh-boleh saja, tapi nanti ini taruh di dalam echo. Oke, SQLi apa? Dalam membuat SQLi perlu disebut dulu koneksinya. $con ini adalah ada di file koneksi.php. Kalau lupa koneksi. Jadi yang menyimpan untuk mana hostnya, kemudian user sama passwordnya sama database-nya itu tersimpan dalam variabel con. Lanjutkan. Apa yang ingin kita ambil? Kita butuhnya apa tadi? Kode. Kalau di dalam tabel database-nya ini adalah kode ini. Kode sama nama. Kodenya nanti ditaruh di value-nya listbox. Kemudian kalau labelnya nanti yang tambah adalah namanya. Jadi beda antara yang dikirim sama yang ditampil di listbox. Maksudnya apa ini? Ini yang ditampilkan kan namanya ini, namanya. Kalau alat lab tapi yang di value-nya bukan alat laboratorium tapi AL. BD, beda analisis juga bukan beda analisis yang tapi yang dikira adalah BA. Gitu ya. Oke. Jadi khusus yang value-nya itu untuk kode, untuk yang nama itu khusus untuk label. Penempatan codingnya ada di sini. While menggunakan perulangan untuk mengambil datanya ya, karena datanya tadi ada berapa? Ada 6 ya. Maka untuk ambil satu-satunya dibuatkan array menggunakan fetch assoc. Jadi kemarin bedanya juga sudah dipelajari di pertemuan ke-8 ya. Fetch assoc, fetch array, fetch row ya. Oke, kita gunakan fetch assoc antara fetch assoc sama fetch row saja. Fetch array-nya tidak usah. Oke, MySQL adalah ini sudah ya. Select kode kita yang butuhkan cuma dari kategori itu adalah kode dan nama. From kategori order by diurutkan berdasarkan kode ya. Yang ditampilkan di sini. Ingat-ingat kalau terjadi error, ini silakan di copy. Jadi untuk mengetahui query-nya itu jalan atau tidak, copy saja query-nya itu masukkan di PHP MyAdmin. Masukkan di sini. Dicoba nah. Jadi sebelum
kodenya di jalan, query-nya dipastikan berjalan terlebih dahulu. Mana tadi? Copy masuk ke sini. Pastikan nanti tidak ada yang gambar ini merah. Nah, ini hilang. Nah, baru dikirim. Kalau dia berhasil menambahkan data, jadi query-nya benar. Ya, query-nya benar. Oke, kalau sudah, sekarang diambil menggunakan ini apa? Perulangan. Karena datanya lebih dari satu ya. Menggunakan perulangan untuk mengambil semua array. Yang diambil karena di situ cuma kode dan nama, kita ambil kode dan nama. Kemudian ya di sini ada perintah if else, if kategori dalam triangle. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi setelah kita ini, contoh dari awal ini kita pilih bedah anestesi. Dia langsung di sini merupakan bedah anestesi, bukan balik lagi ke all kategori alat. Kenapa kok bisa itu? Karena sudah kita semakin ini. Jika kategori itu dari mana? Kategori itu adalah hasil. Kalau ini kan begitu on-chain, begitu berubah, dia langsung di submit. Submit itu dikirim di file prosesnya, yaitu ada di sini, ditangkap di sini. File prosesnya di atas ini. Jadi kategori $post kategori. Karena ini metodenya kan post ya, maka menggunakan $post kategori. Kemudian ya, jika kategori, maksudnya yang dikirim itu sama dengan ketemunya dicari di dalam kategori itu sama gitu ya, maka yang ditampilkan ya yang tadi dipilih gitu maksudnya. Ini echo option value dalam selected itu terpilih. Jadi yang terpilih kondisi list box-nya adalah yang tadi barusan dikirim lewat flow. Tapi kalau belum ada yang dipilih, yang tampil adalah keseluruhan. Ya, keseluruhan itu mulai dari jadi all kategori. Jadi isinya itu di dalam kategori itu yang awal ada all kategori alat itu value-nya kosong. Jadi harus dipilih kalau kita menghendaki untuk query-nya berubah, pilih data. Nanti untuk jenis juga sama, jenis langkahnya juga sama. Jadi on-chain, this form sama. Query-nya kalau jenis, ya kalau jenis itu agak beda perlakuannya. Jadi yang ditampilkan khusus dari tabel jenis yang tadi kategorinya sudah dipilih. Ya, maka di sini ada keterangan where tadi kodenya adalah kategori. Ya, kategori itu maksudnya apa? Dari sini. Ya, logikanya di sini. Jadi kalau saya milih bedah anestesi tadi, nanti yang di sini yang muncul adalah alat-alat yang di bedah anestesi saja, ya. Jika ini di jenis tabel jenis, kita cari di jenis. Apa tadi BD ya? Yang kemarin ada 53 data waktu di pertemuan ke berapa 5 masalah. Ya, jika di BD itu ada berapa saja? Ini juga saya tampilkan seluruh datanya ya 100. BD mana memproses BD. Nah, dana sesi ya ini. Ya ini jadi ada lampu dan sebagainya. Jadi yang ditampilkan yang data yang ada di tabel jenis. Tapi begitu kita pilih alat lab yang ditampilkan khusus alat lab saja. Gitu. Query-nya ada di sini nanti. Jadi harus ada ketambahan where. Ingat-ingat di tabel jenis ini tadi ini sama dengan fill kode di dalam tabel kategori. Yang tadi di dalam formulirnya sudah dibuatkan di dalam ini kategori alat. Jadi variabel yang dikirim di sini. Oke, sudah. Query-nya silakan dicoba. Jadi kalau sudah dibuat query-nya apakah benar atau tidak gitu ya. Ini di copy dulu. Ingat-ingat di dalam MySQL kan tidak ada dolar kodenya ya. Maksudnya variabelnya kan tidak muncul tampil di sini. Maka harus kita ganti. Kita ganti contoh. Select KD
adalah CAD kode dari jenis di mana kode KD-nya dari tabel jenis itu sama dengan kategori yang kelima dari tadi. Dan ini tinggal kita ganti salah satu. Boleh nyoba AL dulu, BA boleh, DG boleh, ya, saya coba AL. Untuk mewakili variabel kiriman dari form. Kalau kena di PHP mapping kan tidak ada formnya. Jalan atau tidak. Ya, kalau sudah jalan berarti codingnya insya Allah bisa bekerja. Oke, ini sama tadi langkahnya sama misal libat asob. Yang diambil adalah KD kan tidak boleh, yang kita butuh cuma kode sama nama dari tabel jenis. Maka KD ini tidak kalian tulis tidak apa-apa. Ya, tulis tidak apa-apa. Karena yang dia itu cuma kode dan yang dia butuhkan kode dan nama dari tabel jenis. Oke, seperti itu. Ya, kemudian di paling bawah ini yang untuk menyatakan untuk mengambil fungsi dari tampil titik PHP itu dari sini. Ya, logikanya maksudnya gini, jika hasil pengirimannya kan terlalu on-chain ya, on-chain submit. Logika pertama, if pakai kondisi. If kategori tidak sama dengan petik-petik dan petik-petik. Jadi kan value-nya di sini, ini kan kosong ya, kosong. Maka kalau kalian milihnya masih all jenis alat, berarti untuk jenis itu adalah nilainya kosong, ya kosong. Kategori juga sama, kalau belum dipilih nilainya adalah kosong. Maka di sini jika kategori tidak sama dengan kosong, itu maksudnya kategorinya tadi sudah dipilih datanya, dan jenis tidak sama dengan kosong itu berarti juga sudah dipilih jenisnya. Ya, itu untuk mewakili kondisi ini. Ya, kalau ini sudah dipilih dan ini sudah dipilih, itu namanya kondisi tadi. If dolar kategori tidak sama dengan 00 dan jenis alat tidak sama dengan 00. Untuk menampilkan data alat berdasarkan kode dan jenis. Ya, maka di query-nya yang tampil di sini tampil jenis. Ya, tampil jenis yang isinya adalah dua variabel kategori yang tadi sudah isinya dipilih apa dan dolar jenis yang tadi sudah diisi dan dipilih isi kode yang dikirimkan apa. Kemudian logika kondisi kedua, if else if ya, kategori tidak sama dengan kosong dan jenis tidak sama dengan kosong. Maksudnya apa? Berarti kan kategori sudah dipilih tapi jenisnya belum dipilih. Itu untuk kondisi tadi ini. Ya, untuk kondisi ini satu dipilih alat lab saja. Ya, ini kondisi ini. Makanya yang diambil adalah fungsi tampil kategori. Sedangkan yang else itu adalah kondisi waktu tidak terpilih dua-duanya. Atau kemarin yang untuk menampilkan browse alat itu di sini sama. Ya, ditampil alat. Maka tampil titik PHP itu ada 3 fungsi kalau kalian perhatikan. Fungsi yang pertama tampil alat. Jadi sama dengan tampil ini yang di browse alat kemarin. Isinya persis di query yang ditambahkan ke semuanya, tidak ada filternya. Maksudnya data filter itu where, kode sama dengan apa, tidak. Jadi untuk yang ditampilkan relasi yang kaitannya dengan alat, form alat, jenis, dan uang. Ya, tampilkan semuanya. Kemudian, nah ini yang tampil kategori. Jadi begitu kategorinya dipilih, gitu. Berarti apa? Harus ada seleksi karakter ke dua sebanyak karakter pertama sebanyak 2 dari kode alat. Cara milihnya bagaimana di sini? Jadi sama query-nya persis. Ini saya masih menerangkan yang pertemuan sebelumnya ya, belum nambah materi. Menerangkannya agak panjang ya, tidak apa-apa ya. Oke, tadi mana? Kategori. Jadi perbedaannya di kategori itu ada ketambahan untuk mencari ini aja, nama kategorinya aja. Jadi kalau dipilih itu aslinya namanya apa? Sebenarnya itu apa ini? Kalau kita pilih alat lab kan muncul di sini adalah alat laboratorium. Itu query-nya di sini. MySQL select nama from kategori where kode adalah tadi kirimannya dari sini. Dolar A. Dolar A diperoleh dari mana? Dari sini. Tampil kategori. Tampil kategori yang ditampilkan adalah dolar kategori. Kategori di dalam tampil PHP itu dijadiin dolar A. Ingat-ingat masih fungsi yang
dulu di pertemuan keempat penunjukan waktu string dan fungsi itu. Jadi variabel apa yang masuk dalam kurung itu bisa berubah. Artinya kalau tadi semula kategori, kemudian ditambah fungsinya di sini menjadi $a, ya yang dipakai adalah $a. Jadi kode ini $a itu maksudnya adalah variabel dolar kategori ditampil alat. Oke, kemudian sudah ketemu asal ambil namanya. Kenapa tidak menggunakan perulangan? Karena namanya kan satu. Kode alat itu kan, kategori alat kan tidak ada yang sama. Maksudnya dari diagnostik, terapi, kemudian lesip itu kan tidak ada yang sama. Kan tidak bisa perulangan. Datanya pastinya satu. Kalau oke, tampilkan kategori alat, ini. Kira ya, yang kami. Kemudian yang beda adalah query-nya. Kalau tadi, ini ada ketambahan ini. Where, ini. Yang karakter pertama sebanyak, ingat-ingat di dalam SQL untuk kalau di fungsi string itu kan sub str, kalau di substringnya MySQL adalah substring. Karakter pertamanya bukan mulai dari 0, tapi mulainya adalah dari 1, 1,2. Nah ini perbedaannya dari kategori adalah ini, tampil kategori. Sekarang ini sama, bawah sama dengan tampil proses alat. Yang jenis itu ada A dan B, maka ditambahi untuk kategori apa, jenisnya apa. Itu dengan untuk ini. Lab jenis blood warmer. Nah, ya, maka di sini akan untuk tampil berdasarkan kategori alat dan jenis blood warmer. Nah, itu query-nya di sini. Ya, di sini sampai sini. Nah. Kemudian query-nya seperti apa? Ya, karena tadi bidang kategorinya ini tadi sudah. Sekarang ya karakter ketiga sebanyak 2 berdasarkan $B. $B itu adalah kirimannya dari tampil alat adalah jenis. Nah, ini jenis. Jadi ini A, ini menjadi B. Begitu ya. Oke, saya kira ini konsep ini harus kalian pahami karena nanti kita pakai terus di dua ini. Tampil alat dan tampil alat itu sampai 3 pertemuan kita pakai terus. Ya. Jadi kita interaksinya menampilkan alat, bukan menampilkan data, bukan cuma sekedar menampilkan saja, tapi langsung kita belajar bagaimana memfilter berdasarkan filter. Oke, silakan nanti yang masih kesulitan tulis di WA boleh atau di forum Google Class. Oke, saya kira cukup penjelasan dari tampil alat. Kita lanjut untuk materinya setelah ini.